guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail. Yes, gue mau ngomongin lagi gambar bocil-bocil yang kita kira itu nggak ada artinya, is just a drawing, cuma gambar anak kecil doang. Ternyata ada cerita di belakangnya, dan ceritanya itu nggak ngenakin, dimana lu jadi concerned, jadi prihatin sama anak lo sendiri, and you're scared of what he gon' or she gon' do later on, right? So you know what, let's just get into it. Sebelum gue mulai, I wanna tell you that all of these stories, semua cerita yang gue bakal ceritain di dalam konten ini adalah berdasarkan dari Twitter dan dari Reddit. So let's just get into it. So here's Paranormal, cerita yang mengerikan di balik gambar anak kecil yang innocent. Let's go. Nomor satu ini lumayan berbeda sama gambar-gambar yang pernah gue kasih lihat di konten sebelumnya, di mana gambar yang dibuat anak kecil ini berupa digital. Nah, advance banget kan ya anak masa kini. But hold on, anak ini yang bakal gue omongin umurnya 13 tahun. Dikarenakan ini cerita based on true story, gue bakal ngeganti namanya. Is that alright with you? Okay. Jadi yang menceritakan ini adalah dari kakaknya si anak kecil ini. Let's say nama kakaknya itu adalah Derek. Nah, si Derek ini punya adik yang berumur 13 tahun pada saat itu ya, yang namanya adalah Donnie. So, Derek dan Donnie, oke? Dari ceritanya Derek, si Donnie ini adiknya itu dari kecil tuh anaknya pendiam, dan kalau bisa dibilang bukan karena dia kuper ya, tetapi dia menjadi anak kecil yang pendiam dan gak mau berteman dengan siapa-siapa karena dia di sekolah itu sering jadi bahan buat bulian. Kesian sih. So what he did was, dia pun kalau pulang ke rumah gak pernah yang namanya cerita ke orang tuanya. Bahkan si Derek, kakaknya itu, tahu tuh dari temennya dia. Jadi temennya itu punya adik, yang adiknya itu satu sekolah lah sama si Donnie ini. So Donnie never told anybody and their mama in the house. Jadi dia setiap pulang tuh kayak gak ada apa-apa, terus masuk kamar menyendiri kayak gitu-gitu aja. Dimana akhirnya kan waktu demi waktu mereka juga grow up, but then dimana si Derek itu jadi anak basket, terus punya banyak temen, Donnie adiknya masih sama aja seperti ya sebelumnya. Now long story short, gak cuma dari kehidupan sosialnya si Donnie aja ya. Telah diketahui juga bahwa orang tuanya ini sering mendapatkan report card dari beberapa guru di sekolahnya Donnie ini, ngasih tahu ke orang tuanya Donnie bahwa Donnie ini tuh gak pernah excellent, bahkan tidak pernah dapat nilai yang normal di sekolahnya. In conclusion, nilainya dia tuh di kelas tuh gak pernah bagus. Bahkan nilai normal yang dianggap rata-rata aja dia gak pernah dapetin, selalu jeblok. What is happening to them? Sampai akhirnya dimana kan guru-guru jadi concern juga kan, prihatin nih ada apa sih nih anak, udahlah dia nggak punya teman. Akhirnya mau nggak mau kan ya si guru itu menyuruh Donnie untuk bolak-balik ke ruang konseling biar pihak sekolah tuh mau tahu juga ada apa sih dengan anak ini gitu loh. Tetapi setelah diajak ngobrol sama guru konsel itu, Donnie itu nggak ada masalah sama sekali, sama keluarganya nggak ada, sama teman-teman nggak ada, itu pun juga temennya kan nggak banyak ya. So nothing happened. Now long story short, Derek kakaknya itu tuh selalu menyadari bahwa setiap weekend di mana Derek itu pergi sama teman-temannya atau bahkan sama keluarga, Donnie maunya di kamar terus, mainan komputer, that's it. Oke, mungkin dia gamer this and that. Ya memang dia main game juga, dimana ya udah memang kan banyak kayak anak-anak yang lebih milih di rumah aja terus nge-gaming, which is fine, right? Tapi si Derek tuh lama-lama jadi concern karena dia pengen tahu juga kehidupan adiknya tuh di sekolah kayak gimana. Apakah dia bener-bener belajar atau enggak gitu loh. Si Derek kakaknya diam-diam tuh ngeliatin buku catatan sekolahnya si Donnie. Pas lagi dibuka, seluruh buku catatan setiap mata pelajaran yang berbeda, isinya itu bukan catatan tentang pelajaran, tetapi gambar-gambar yang memprihatinkan. Setiap halamannya itu tuh pasti ada unsur-unsur Setiap gambar-gambar yang di catatannya itu ada unsur-unsur kematian.
Oke, Derek tuh mikirnya ya udahlah nih masih bocil juga, apalagi dia gaming, maksudnya sering main video game dimana banyak lah yang adegan-adegan seperti itu gitu lah ya nangkepnya. Namun, at the same time, si Derek ini jadi tambah kepo, like what is really going on sih? Ya gue tahu nih cuma gambar, tapi what is he doing in the computer? Derek kakaknya tuh pengen tahu apa dia bener cuma gaming doang. Ya udahlah. Pada suatu hari Donnie itu pergi sama ibunya. Jadi yang di rumah itu cuma Derek. Nah, diam-diam si Derek itu buka laptopnya Donnie, dan ketika dibuka memang banyak folder gaming, namun itu folder juga diimbangin sama folder yang namanya tuh kayak pictures, animation. Oh, dia punya talent nih, bisa nge-animasi. Oke lah, dibuka ternyata itu adalah gambar-gambar yang menurut gue gambar-gambar simple yang dia bikin dari Microsoft Paint. Ketika dibuka, si Derek ini kaget dikarenakan ini nama foldernya adalah School Project, project sekolah. Ketika dibuka, ya obviously gambarnya tuh simple banget, kayak cuma stickman gitu, garis-garis terus pala orangnya bulat, tapi si Donnie animasiin. Dimana di animasinya itu, plot ceritanya adalah ada guru di dalam kelasnya beserta anak-anak muridnya itu, dan si gurunya ini nanyain, di mana ya Donnie? Kok dia belum datang? Terus salah satu temennya jawab, mungkin dia sakit bu atau gimana gitulah ya. Lalu tiba-tiba Donnie datang, tetapi dia membawa sebuah senjata dan mulai mengancam gurunya. I know ini cuma gambar, tetapi lo mau tahu itu kan bukan rada sensitif banget sampai bikin gue kesel. Akhirnya gue sampai mens saking stresnya. Jadi gue gak bakal ngelanjutin gambar animasinya ya. Setelah gambar animasi itu, si Donnie menggambarkan bahwa dia gurunya dan teman-teman kelasnya di situ. Yes, gue tahu itu cuma animasi kok Kak Mar, but at the same time, we all know, udah berapa kali kita nemuin anak-anak remaja yang bermasalah di sekolah, yang pendiam ini itu tiba-tiba jederin teman-temannya. It's giving a concern, okay? Setelah itu terjadi, si Derek nih kakak yang baik karena dia nggak cepuin ke orang tuanya kayak ngasih tahu mama papanya, ini kok gini sih si Donnie? Enggak, dia langsung nge-confront Donnie dan nanya ini apa ya maksudnya? Ini kamu cuma bercandaan atau gimana? Terus si Donnie tuh langsung marah, ambil laptopnya, dan dia nggak ngomong sama Derek selama seminggu. None of that. Lo bisa kebayang gak sih kalau misalnya Derek kakaknya itu gak pernah nemuin animasinya si Donnie itu? Menurut kalian Donnie bakal melakukan itu gak di kehidupan nyata? Melakukan apa yang dia gambar di komputernya? I wanna know, drop in a comment. You know what, let's just get to the next story. Oke, cerita kedua. Look at this picture, nothing concerning. Maksudnya ya ini cuma gambar biasa, nggak ada yang warnanya merah mencurigakan lah ya. Ini gambar dibuat oleh anak kecil yang umurnya masih 6 tahun. Dan of course namanya itu gue bakal ganti di sini. Let's say namanya itu adalah Chris. Because why not? Chris itu ya nama orang bule, but I don't know. Oke. So Chris nih anaknya umur 6 tahun, dimana dia ini seneng gambar dan dia ini konsisten sama gambarnya. Maksud gue dia gak cuma gambar satu, abis itu gambar yang lainnya gitu. Dia bener-bener bikin kayak cerita lagi di kertas selanjutnya dengan warna yang sama, terus bentukan gambarnya yang sama, bener-bener konsisten lah. Dimana lo pas lihat gambar ini lo bisa lihat itu dia dan ada bapaknya tuh yang lagi nyapuin daun-daunan dari pohon dan ibunya yang di jendela. Dan ada mobil di depannya. Nah, it's normal, right? Lalu, beberapa kertas sudah digambar sama anak ini dan gambarnya masih sama. Namun, ada sesuatu yang membuat orang tuanya jadi bertanya-tanya gitu loh. Look at this picture. Nah, gambar yang ini. Di sini ada si Chris dan mobil itu yang sama. Di dalam mobil itu pun juga ada orang tuh. Si orang tuanya ini jadi bertanya-tanya karena ini siapa yang dia gambar dalam mobil ini siapa? Because nobody knows. Mereka nggak punya tetangga yang punya mobil warnanya putih atau abu-abu itu dan ya nggak tahu lah. Apa cuma imajinasi anak kecil ini? Akhirnya si orang tuanya nanya lah ke si Chris. Chris, ini siapa nih yang selalu kamu gambar di dalam mobil? Kok dia nggak pernah keluar mobil? Terus si Chris bilang, oh iya, dia tuh sering tahu ke rumah kita. I beg your pardon. Dia sering ke rumah kita tapi nggak pernah masuk sih Ma. Dia sering dadahin aku, sering ngajak ngobrol aku. I know damn well that's not a ghost.
itu bukan setan. Terus akhirnya orang tuanya bilang, oke Chris, kalau nanti kamu ketemu dia lagi, langsung kasih tahu papa mama ya. Setelah orang tuanya nanya itu ke Chris, besok harinya si Chris nggak nemuin mobil itu bersama laki-laki yang dalam mobil itu, bahkan sampai berhari-hari gitulah ya. So orang tuanya mikir, oh ya udah itu cuma imajinasi doang. As the time went by, Chris main-main lagi lah di halaman luar. Lalu dia langsung lari ke dalam rumah, bilang ke papa mamanya, "Ma, Pa, itu tuh ada orang yang di dalam mobil warna abu-abu itu tuh ada di depan." Langsung kan bergegas tuh bapaknya berdiri, lari keluar, beneran ada dong mobilnya. Tapi itu posisi mobilnya bukan depan rumah lagi. Dia udah cabut, udah nyetir jauh. But it was real. Itu beneran nyata. Mulai dari kejadian itu, bapak sama ibunya Chris hanya membolehkan Chris main ketika orang tuanya lagi di luar juga. Mereka jogrok di luar mulu tuh selama seminggu. Nggak datangnya itu mobil. Akhirnya orang tuanya, ya udahlah itu sih orangnya nggak bakal balik lagi, udah ketahuan ya kan. Dan mulai membolehkan Chris untuk main lagi keluar tanpa orang tuanya mesti ada di luar. Jadi mereka di dalam, Chris main aja. Ya udahlah si Chris main lagi keluar dan mobil itu datang lagi, larilah si Chris masuk ke dalam rumah. Papa, itu ada lagi orangnya di luar. Bapaknya langsung ngambil kunci mobil. Pas saya keluar, mobilnya juga udah kabur duluan kan. Bapaknya buru-buru nyalain mobil. Pas lagi udah mau dikejar dalam mobil, si mobil abu-abu itu udah nggak kelihatan lagi. Nggak keburu untuk dikejar bapaknya lah. Kejadian yang berikutnya itu unexpected banget. Maksudnya nggak dikira-kira lah ya. Pada hari yang sama juga, bapaknya ini malam-malam mau buang sampah, dimana yang tong sampah besarnya itu udah di luar. Ya udahlah, dia bawa, lalu bapaknya melihat ada mobil yang sama, tetapi posisinya bukan di luar rumahnya. Jadi kayak di tetangganya. Kenapa sih cuma YouTube channel gua doang yang kayak begini? Udah. Gue matiin dulu deh, Jadi di seberang rumahnya, itu mobilnya pura-pura ngumpet gitu loh. Di belakang kayak ada pelang begitu. I don't know how to explain. Pokoknya dia di seberang rumahnya Chris, bukan di depannya langsung. Itu udah malam hari, oke. Bapaknya langsung, anjir datang lagi nih. Terus bapaknya sok pura-pura nggak ngeliat, buang sampah, tapi ngeluarin HP nih. Dimana dia mau mulai nge-record mobilnya supaya dia bisa nangkep itu plat nomornya berapa. Namun lama-kelamaan bapaknya tuh terlalu eager ya, terlalu bersemangat untuk kayak gue pengen tangkep lu nih siapa nih. Pergerakan bapaknya ini jadi ketahuan banget kalau misalnya dia nih nyadar bahwa ada si mobil itu. Dia udah jelas-jelas lah yang dalam mobil itu nyadar juga kan. Nah kan gue ketahuan nih. But secara bersamaan bapaknya ini berhasil juga geng ngerekam mobilnya dia gitu. And when I say dia ini terlalu bersemangat untuk nangkep, lu lihat aja videonya. Karena bener-bener ketahuan banget lah anjir kalau ngevideo ini kayak begitu. Go ahead check the video. Ya ketahuan lah orang dideketinnya kayak begitu ya nggak? Cuma yang disayangkannya adalah walaupun udah ketangkep dalam kamera mobilnya itu seperti apa, jadinya kita audiens yang tahu cerita ini jadi tahu beneran, tetapi nomor platnya itu nggak diketahuin, nggak dapat. Esok harinya orang tuanya Chris itu berupaya untuk ngontek polisi dan menanyakan setiap tetangganya mereka di kanan, di kiri, sama di depannya itu yang punya CCTV itu siapa, dan mereka meminta tolong untuk ngecek apakah nomor platnya itu dapat di CCTV mereka. Hasilnya nihil, nggak ada sama sekali. Polisi pun juga tidak dapat membantu karena dalam videonya tersebut aja nggak dapetin nomor platnya gitu loh. Jadi apa yang mau dicari susah. Now the thing is, mungkin kita masih bisa berharap bahwa si orangnya bakal ketangkap. Karena ini kejadiannya itu baru sih. Ini kejadian terjadi pada November 2021 kemarin. Ini bener-bener ngeriin karena all I know is, walaupun gue nggak tahu detailnya, gue tahu tujuan utamanya dia tuh apa. Pasti sesuatu yang jelek terhadap
Chris. Lo tahu ada berapa banyak kasus di Amerika yang anak hilang? And I'm really proud of Chris di dalam cerita ini karena si Chris ini bener-bener ngedengerin orang tuanya. Pas lagi dia spot itu orang dalam mobil, ngeliat mobil itu langsung masuk ke rumah, "Mah, Pa, itu orangnya ada." Next. Cerita ketiga nih, yo brace yourself. Karena bagi yang punya anak yang nonton gue, I don't know if you have kids or not, jangan terlalu galak kali ya sama anak lo. Karena lu mesti dengerin cerita ini to know the reason why. Alright. Jadi yang di cerita ketiga ini, si anaknya umurnya 7 tahun. Nah, dan cerita ini dipublish oleh bapaknya dari anak ini. Kita ganti nama bapaknya menjadi Edward. So, bapaknya nih si Edward. Dia punya anak umur 7 tahun, namanya adalah Max. Sebelum inti ceritanya itu masuk, si Edward pun bilang bahwa anaknya ini nih, si Max tuh adalah troublemaker atau pembuat masalah, pembuat ulah, ya anak bangor lah ya. Si Max ini bukan anak tunggal, dia ini punya 3 bersaudara, di mana Max itu paling tua dan dia punya 2 adik yang lebih kecil. Nah, ibunya Edward yang namanya Claire itu sering yang namanya mengunjungi rumah mereka, di mana ya memang si Claire ini seneng lah quality time sama cucu-cucunya. Namun Edward juga bilang bahwa ibunya si Claire ini adalah seseorang yang strict, yang disiplin. Maksudnya dia tuh lumayan galak, kaku, mesti disiplin lah. Bahkan gak cuma ke Edward anaknya doang, tetapi sama cucu-cucunya. Which includes si Max ini yang suka buat ulah. Pada suatu hari, Claire menemukan Max abis ngegeblak-gebrakin adeknya gara-gara dia marah. Es krimnya Max itu dihabisin sama adik-adiknya, jadinya dikeplak-keplakin palanya kan. Claire ngamuk dong, kok kamu kayak begitu? Dikeplak juga si Max kan palanya. Nah, udah dikeplak, si Claire itu langsung nge-grab Max dan ngurung dia di dalam kamarnya. Gak boleh keluar sampai papa sama mama datang. Nah, jadi pada saat itu Claire tuh lagi menjaga cucu-cucunya ini karena si Edward dan istrinya tuh lagi pergi. Ketika si Max itu dalam kamar, dia teriak-teriak, lempar-lemparin barang. Dimana itu kan juga berisik kan ya. Claire masuk ke kamar lagi, bacot! Ya nggak ngomong gitu sih, maksudnya kamu berisik banget sih. Terus digeplak lagi palanya, ditutup lagi. Setelah geplakan dari neneknya itu, yang kedua kalinya, Max tiba-tiba diam di dalam kamar. Gak ada suara, gak ada tangisan, no none of that. Akhirnya pada malam harinya orang tuanya datanglah Edward bersama istrinya ini. Dimana mereka juga udah siap-siap untuk kayak ngasih tahu, marahin Max, I don't know, pokoknya di lecture lah ya. Edward sama istrinya masuk ke dalam kamarnya Max, lalu mereka melihat kondisi kamarnya berantakan. Ya memang kan tadi dia ngelempar-lemparin barang. Terus si Max ini lagi gambar-gambar ternyata. Dan lagi gak nangis, malah ngeliat ke orang tuanya terus sembari nyengir gini kayak, that's really creepy. Terus si Edward bingung kan, ini si Max kenapa sih Jing? Dilihatlah di lantai, oh dia ngegambar-gambar nih banyak, ada bertebaran lah krayon di sini situ. Terus sembari si Max sama istrinya ini lagi mencerna what's really going on in this room with Max. Si Max terus berdiri ngasih sebuah kertas lah ke orang tuanya. Nih, buat papa sama mama. Dia ngegambar nih, diambil lah sama Edward. Dan lu mau lihat gambarnya? I'll show you the picture, tapi bentar aja. Gue gak mau lama-lama ngasih liatnya. Atau lu bisa screenshot, oke. Karena YouTube be sensitive. Jadi, dari gambarnya itu, mama papanya Edward bersama istrinya lagi senyum. Beserta juga si Max lagi senyum. Tapi Max ini sedang ngego leher Claire, omanya. Itu cuma gambar kok kamar. No, it isn't, okay? Lu jangan yang namanya ngentengin apa yang di pikiran anak kecil. Setelah gambarnya itu diterima sama Edward dan istrinya, mereka udah pastilah nggak ngomong ke Claire, omanya ini. Tetapi besok paginya, di mana pada saat itu si Max itu dibolehin untuk keluar kamar untuk sarapan, dia ketemulah sama omanya si Claire ini. Dan Max bilang sembari senyum gini, aku akan Oma. Claire, sang oma, bukannya marah atau mau ngegeplak palanya Max lagi. Tetapi dia jadi shock. Dan pada hari itu juga Claire pulang ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Claire
Belum lagi menginap di rumahnya Edward. Dan kejadiannya ini pada tahun 2022 banget. Yes. The newest update yang terbarunya adalah orang tuanya Max ini berupaya untuk mengajak Max ke dokter psikiater. Dimana akhirnya si Max ini dikorek lah sama dokternya. Kayak ada apa sih kamu? Telah diketahui ya memang dia sangat amat marah sama perbuatan adik-adiknya. Dan dia sangat amat benci sama neneknya dan guru di sekolahnya. Dimana si Max pun bilang kalau dia akan mereka. I don't know what to say, but I want to know what you're thinking about. Drop it in the comment section. You know what to do. I guess this is it, guys. I will see you on Sunday. Don't forget to like and subscribe, y'all. We appreciate that. And follow your girl's Instagram. And I love you guys.